Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Nurul Nima dengan NIM 2301311000068 dari Teknik Elektro kelas TE 1B. Di sini saya akan membuat video tentang moderasi beragama, tugas agama dari Bapak Sarkawi, yang dimana saya mengambil radikalisasi agama di Indonesia. Pengertiannya yaitu radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Bisa dilihat dari pemahaman agama, gerakan radikalisme agama dapat dimaknai sebagai gerakan berpandangan kolot dan jumud serta kaku aturan, menggunakan kekerasan atau memaksakan pendapat tentang pandangan keagamaan, serta menganggap hanya pemahaman agamanya saja yang benar dan paling sesuai Al-Quran dan hadis. Permasalahan radikalisme ini makin mengakar menjadi besar karena pendukungnya makin meningkat. Akibat konstelasi politik lambat laut, konsep radikalisme di Indonesia berbeda tujuan serta tidak mempunyai pola yang seragam. Paham radikalisme di Indonesia ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa harus mendirikan negara Islam. Namun ada pula paham yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia. Selain itu, paham ini memperjuangkan berdirinya paham kekhalifahan yang salah arti dengan menggunakan pola organisasi beragam. Nah, di sini timbul pertanyaan, yaitu apa penyebab radikalisme? Setelah saya analisa, radikalisme ini muncul disebabkan karena perubahan tatanan sosial dan politik yang tidak sepaham dengan kelompok radikalis. Ideologi baru yang dianut lebih keras dan tidak mengenal toleransi, sebab banyak dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi, yang menjelaskan kemunculan radikalisme atau gerakan al-taharuf disebabkan oleh pengetahuan agama yang parsial, bahkan melalui proses belajar yang doktriner pada kalangan pelajar atau mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi berlatar belakang umum. Setelah itu, yang kedua, literal dalam memahami konsep agama, sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari perspektif subjektif saja, tetapi minim wawasan tentang esensi agama. Yang ketiga adalah berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang memberatkan umat. Yang keempat adalah lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi. Yang kelima adalah radikalisme muncul sebagai reaksi terhadap bentuk yang dianggap radikalisme yang lain, seperti sikap radikal kaum sekuler yang menolak agama. Yang terakhir adalah perlawanan terhadap ketidakadilan perlakuan sosial, ekonomi, hukum, dan politik di tengah masyarakat. Solusinya adalah solusi dari radikalisme, yaitu yang pertama adalah menghormati aspirasi kalangan Islami radikal melalui cara-cara yang dialogis dan demokratik. Yang kedua, memperlakukan mereka secara manusiawi. Yang ketiga, tidak melawan mereka dengan sikap yang sama ekstrem dan radikal. Yang keempat adalah masyarakat diberikan kebebasan berpikir agar terwujud di dialog sehat dan saling mengkritik dan konstruktif sehingga berdampak empatik antar aliran. Yang kelima adalah menjauhi sikap saling mengkafirkan dan tidak membalas pengkafiran dengan pengkafiran. Yang keenam, mempelajari agama secara benar sesuai dengan metode yang sudah ditentukan oleh para ulama Islam dan mendalami esensi agama agar menjadi muslim yang bijaksana, tidak hanya literasi tanpa bimbingan. Setelah dianalisa, setelah diberi solusi, nah sekarang saya akan mengevaluasinya. Terdapat beberapa, yaitu yang pertama, tingkat ancaman. Evaluasi perlu mempertimbangkan tingkat ancaman yang dihadapi oleh negara dan masyarakat
Indonesia dari gerakan radikal. Ini mencakup resiko serangan teroris dan sejauh mana pandangan radikal telah menyebar. Ada yang kedua yaitu akar masalah, identifikasi akar masalah radikalisme, termasuk faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan yang mendorong perkembangan radikalisme. Apakah ketidakpuasan sosial, ketidaksetaraan, dan ketidakpuasan politik berkontribusi pada radikalisme? Tentu saja. Pengaruh ekstremisme luar. Evaluasi sejauh mana pengaruh ekstremisme luar termasuk organisasi teroris internasional memengaruhi radikalisme di Indonesia. Yang keempat adalah pendekatan pemerintah, yaitu mengatasi radikalisme termasuk kebijakan anti-terorisme, tindakan penegakan hukum, dan kampanye deradikalisasi. Yang kelima adalah pendidikan propaganda, yang dimana tersebar melalui media sosial dan internet. Yang keenam adalah peran pemimpin agama juga perlu dievaluasi. Ketujuh, penyebaran radikalisme. Kedelapan, kerjasama internasional. Kesembilan, keberhasilan deradikalisasi. Dan yang terakhir adalah ke-10, masyarakat dan kesadaran publik, yang dimana bagaimana kesadaran publik tentang masalah radikalisme telah berkembang dan bagaimana masyarakat berkontribusi dalam mengatasi masalah ini juga penting untuk dievaluasi. Sekian presentasi moderasi beragama, radikalisasi agama di Indonesia dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.